Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita sudah masuk ke ayat 11 surat An-Nisa. Ayat 11 ini sudah masuk ke masalah-masalah perwarisan. Mudah-mudahan ini ada ini. Nah, ini dimatikan berarti ya. Ini ada karena beli yang mahal sekali Ustaz Nasir, jangan yang murah-murah. Alat ini itu. Alhamdulillah, kita teruskan malih nggih. Mudah-mudahan ya, ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi orang Islam yang ngerti ya, yang muslim ingkang ngerti dan punya ilmu ya, mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan juga ya, ini ke leren-leren nggih, Palestina sama Israel ya, yang diberitakan tuh hancurnya Palestina, belum diberitakan hancurnya Israel ya. Nah, berarti kan masih kalah. Nah, oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan jangan sampai nular, nular ke negara lain. Nah, kalau nular itu bisa jadi perang dunia ketiga. Nah, mudah-mudahan ya Gusti Allah segera memberikan penyadaran kepada orang-orang zalim. Ini kan unsur akhoka zaliman au mazluman. Tugas seorang Islam itu ya menolong orang yang zalim, juga menolong orang yang dizalimi. Menolong orang yang zalim itu berupaya untuk memberhentikan bagaimana perbuatan zalimnya itu jangan merajalela. Apalagi ditambah dengan berita hoak. Nah, berita hoak tentang larangan haram katanya, itu kemarin jadi pembahasan katanya teman-teman di MUI Surabaya itu, MUI Jawa Timur ya, itu dengan adanya isu makanan yang ngeri juga itu kalau diterus-teruskan, itu pikiran-pikiran yang saling membuat berita hoak. Gak boleh memboikot belanja ini. Nah, itu setelah dipikirkan matang-matang keliru ya. Nah, karena apa? Berapa ribu ya harus mem-PHK pekerja-pekerja yang kerja di pabrik itu ada. Oleh karena itu monggo kita ini berdoa mudah-mudahan ya peristiwa Israel ini oleh Gusti Allah segera diberhentikan, disadarkan lah. Ya, walaupun memang sulit ya, kalau menurut isyaratnya Gusti Allah sulit. Kalau menurut istilahnya sulit berarti orang yang berimannya, orang Islamnya ini yang harus betul-betul mulai ya, noto. Nah, ya, monggo mudah-mudahan kita berdoa kepada Gusti Allah ya, mudah-mudahan peristiwa Israel sama Palestina itu cepat diselesaikan.
Kasihan itu sudah berapa puluh ribu itu yang meninggal dunia itu. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, muara awalnya itu dari penyakit sakit hati dan iri itu ya, yaitu awalnya jadi awet. Jadi iri dan sakit hati itu membuat awet perang. Ya kalau perangnya fisik, perangnya pakai senjata. Iri yang iri dan sakit hati yang berkepanjangan, kebuyutan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah diingatkan oleh Gusti Allah, hati-hati kita memperlakukan anak yatim dan memakan hartanya anak yatim. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian berapa siapa yang disebut dengan ahli waris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu unsayain. Yusikum itu ya'murukum. Tegese Gusti Allah sinten sing yusi Allahu Gusti. Jadi Allahu yusikum. Jadi Gusti Allah sampun mensyariatkan, yusi itu atau memerintahkan. Kum ing sira kabeh orang-orang yang beriman ini khususnya. Nah, di dalam masalah apa? Fi auladikum ing dalam masalah dum-duman untuk anak-anakmu kabeh, yaitu untuk anak loh kok itunya mati hidup ini apa namanya? Tapi kedengaran nggih, auladikum ing dalam masalah dum-duman nang anak putu kalian semua. Contoh bima yuzkaru ya, bima ing dalam masalah barang warisan ya, yuzkaru kang uwis sampun ditutur dijelaskan oleh Gusti Allah maring ma liz zakari yaitu jadi koma tadi itu yusikumullahu fi auladikum koma. Jadi Gusti Allah sudah mensyariatkan, sudah memerintahkan kepada kalian semua ing dalam masalah dum-duman maring anak sira kabeh. Koma. Nah, liz zakari ikut tetep kedue anak lanang ya. Minhum tegese saking auladikum. Nah, ini. Tegese saking anak-anak sira kabeh, anak lanang itu ya jaler ya. Iku liz zakari. Nah, itu harus pada iku karena ini khobarnya. Iku tetep kedua anak-anak lanang mislu hadil unsayain utawi 2 kali bagian anak perempuan. Idad tama'ata tatkala ya, anak lanang dan anak wedok itu kumpul. Jadi kalau panjenengan dua anak, ono lanange, ono wedoke. Nah, itu cara membagi warisnya itu bahwa anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Bagaimana cara ngitungnya? Ya tergantung anaknya berapa nanti. Kalau anak lanangnya 4, anak wedone 10 itu kan memungkinkan nggih kalau sien. Anake 8, anake 9, tapi saniki nah ya itu idad stama'ata ma'ahu falahu nisful mali walahuma lan ikut tetep kedue
dua-duanya kalau sama-sama anak perempuannya itu anisfu. Nah, jadi nanti dituliskan malih fa in kunna nisaun faqasnataini. Nah itu fa in kunna lamun ono sinten si anak-anak wedok itu nisa anak wedok faqasnataini lebih dari 2 anak, 2, 3 wedok semua lah, mung wedok semua tetapi lebih dari 1, 2 orang, 3 orang, palahunna maka ikut tetap kedua si wedok anak yang lebih dari 1 orang sulusa 2/3 ma taroka. Nah itu perintahnya. Jadi kalau anaknya laki-laki ada perempuannya maka yang laki-laki dihitung 2 kali anak perempuan. Nah kalau anak perempuannya semuanya perempuan tetap lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang maka seluruhnya itu dihitung dapat 2/3 dari harta tirkah yang ditinggalkan oleh oleh ininya, oleh warisnya itu orang yang mewarisi. Nah, istilah ini dalam bahasa ilmu perwarisan itu namanya furudul muqaddarah, bagian-bagian yang dipastikan ditentukan oleh Gusti Allah. Jadi dalam Al-Quran itu ada 2 istilah. Pertama hudud atau had. Kalau had ini kaitannya dengan kejahatan yang ditentukan jenis kejahatannya dan jenis hukumannya, itu namanya had. Nah, yang kedua furudul muqaddarah, bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan berapa bagiannya. Jadi Gusti Allah ini ya kalau sudah seperti ini ngalah-ngalahin ya tentang matematik barang ya. Ini kan permatematikan, 2/3, 1/3, setengah, 1/6, 1/4 itu kan jadi setengah, 1/4, 1/3, 1/4, 2/3 nanti 1/6 ya. Falahunna maka ikut tetap kedua si anak wedok yang berbilangan sulusa 2/3. Ma 2/3 dari apa? Ma saking barang taroka yang ditinggalkan oleh ahli orang tuanya, ya oleh warisnya, orang yang mewarisinya. Nah, di sini disebutkan ma'al mayitu, ya jadi orang yang ya mayit yang waris. Jadi waris itu kan berlakunya setelah orang itu meninggal dunia. Jadi kalau belum meninggal dunia itu kan bukan bagi waris ya. Sebagaimana saya sampaikan, kalau belum meninggal dunia jenengan ngedum-dum ke anak itu bukan waris, tetapi membagi hibah. Naskahnya itu naskah bagi-baginya itu hibah. Oleh karena itu bisa podo kalau hibah itu sing lanang dikai 10 juta, sing wedo 10 juta, 10 juta itu bisa boleh, itu masih boleh. Nah, daripada nanti jagani kalau mati tukaran. Nah, itu. Makanya kalau punya urusan-urusan waris itu segera diselesaikan. Ojo sampai digantung. Nanti meninggal lagi. Nah, ini pernah itu umasnya dibagi. Nah, waktu masih ada hidup ininya itu ahli waris level pertamanya itu ada, belum dibagi-bagi dari harta neneknya itu. Terus meninggal dunia, begitu belum dibagi ada yang meninggal dunia, akhirnya jatuh ke cucu kan. Nah ini bisa masalah ini. Nah, cucu-cucu, menurut cucu-cucunya saya masih berhak mendapatkan warisan karena ibu dulu mestinya ketika masih hidup sudah dapat warisan. Isnataini li anahu li ukhtaini. Jadi kalau saudaranya 2
perempuannya 3, 4, maka anak-anak perempuan itu secara kolektif mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh warisnya itu, oleh orang yang mewarisinya. Nah, ini kalau ingin mempelajari, nah bagaimana kalau supaya betul-betul tidak menimbulkan gelut? Nah, ya datang aja ke pengadilan, Pak. Kalau memang panjenengan ini supaya lebih yakin, nah, minta dibantu ke pengadilan. Kalau tidak menggunakan jasa notaris, ya, jasa pengadilan. Jadi pengadilan agama itu mempunyai kewenangan untuk membantu, nah, 2 hal. Pertama, penetapan ahli waris dengan bagian yang berapa. Yang kedua, ya sekaligus juga punya kewenangan untuk mengeksekusi bagian-bagian dari warisannya itu. Jadi kalau khawatir geger umpamanya, supaya sensitif itu masalah perwarisan itu sensitif, sensitif. Ini salah satu, makanya Gusti Allah menjelaskannya setelah jelentreh. Wa ing kanat wahidatan, wa ing kanat lan lamun yen tak ono sopo si anak perempuan, ai mauludatu anak perempuannya, iku wahidatan seorang diri, ya. Wa fi qiraatin birrobi wahidatun. Nah, bisa boleh wa ing kanat, nah, karena kanat mesti wahidatan, tetapi juga ada yang itu. Falaha, maka ikut tetap ing anak wedo siji an-nisbu utawi separuh dari harta warisannya itu. Jadi kalau anak panjenengan hanya 1 perempuan saja, nah, nah, maka anak perempuan ini dapat setengah. Nah, kemudian setengah yang lainnya untuk siapa? Ya, disisir. Jangan-jangan punya saudara seayah. Nanti jangan-jangan masih punya kakek, punya nenek. Jangan-jangan ayahnya ini punya paman, punya adik. Jadi pamannya anak perempuan, punya Pak Le dan Pak D. Itu disisir. Nah, sehingga separuhnya yang lain untuk untuk ahli waris yang lainnya. Jadi tidak di PKB, Pak. Di PKB, anak siji perempuan di PKB itu gak boleh. Nah, kalau berbilangan 2/3. Tapi kalau dia sendirian hanya satu-satunya anak perempuan, maka cuman dapat separuh. Nah, kenapa tidak diambil alih semua? Nah itu karena nanti kalau si anak perempuan itu nikah punya suami, iya loh. Nah kalau sudah punya suami, hartanya ini tidak utuh, yang separuh dari warisan ini tidak bisa digunakan untuk membiayai rumah tangga. Nah itu suaminya ya tetap separuh dari 1 triliun kan lumayan, Bu. 500 miliar, mau 500 juta, 500 miliar, Bu. Ya. Kalau separuh dari 1 miliar 500 juta, separuh dari 4 miliar, nah 2 miliar, lumayan 2 miliar. Kayak opo? Nah tolong kalau harta warisan ini ojo sampai didol, makanya istilah bahasa Nusantaranya harta pusaka. Jangan didol tuh kono dawet, Pak, nanti berenang. Jadi harta warisan itu kalau bisa dijadikan jimat, barang siji angel di rumah. Bisa. Jadi jangan dijual kalau bisa itu. Justru harus ditambah mestinya. Nah, kemarin ayat 9-nya kita sebagai orang tua
Ojo sampai ya ketika kita mau meninggal dunia itu gak ono tinggalan apa-apa untuk anaknya itu. Gak ada upaya untuk anaknya dididik imannya secara kokoh. Jadi sekolahkan dulu, Bu. Nah, sisanya sekolahkan anak, cik ono warisan. Nah, makanya dulu itu ada juga wong desa. Itu nyekolah anaknya ke kota itu sama dodol sawah barang itu. Tibae anak wis jadi sarjana lali nang wong tuane. Nah, gak iling nang wong tuane. Ada juga kan. Naudzubillah min dzalik. Wali wali abailan iku tetep kedhe wong tuane, wong tua loro wali abawaihi. Ya. Jadi likuli wahidin minhuma as-sudusu, likuli wahidin iku tetep saking saban-saban kedua wong tuwa. Ya. Minhuma saking li abawaihi itu as-sudusu utawi 1/6 mima taroka, mima saking barang atau saking harta tirkah taroka kang ditinggalkan yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah kalau makanya hati-hati orang tuanya masih ada apa enggak. Nah, itu. Ya, jadi kalau untuk ayahnya, untuk ibunya, ya ketika ayah dan ibunya ini masih ada, masih tetap ada jatah harta warisan. Berapa? 1/6. 1/6 apabila apa? In kana lahu waladun. Tatkala kedua orang tua itu bersama dengan satu anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi kalau panjenengan punya anak laki-laki atau punya anak perempuan, ya orang tua masih ada, ayah atau ibu, maka ayah dan ibu itu mendapatkan 1/6. Satu menjadi ayah dapat 1/6 gitu. Atau ibunya juga dapat 1/6. Itu kalau sama anak. Itu. Kalau gak punya anak, nah itu lain lagi. Jadi dakarun au unsa wa nuqtatul badali ifadatu annahuma la yastarikani fihi wa ulhiqa bil waladi wa waladul ibni wa bil abi al jadd. Begitu juga. Nah itu ayah atau kakak. Jadi waris furudul muqaddarah itu ada yang ke atas. Kalau ayahnya ada, maka berhenti di ayahnya itu. Tapi bagaimana kalau masih ada kakeknya? Nah, kalau kakeknya ya cukup sampai berhenti di ayahnya itu. Nah, fa in lam yakun lahu waladun. Nah, seandainya ahli warisnya orang yang mewarisinya ini tidak punya anak, wa warisatu abawahu, maka warisan untuk kedua orang tuanya yaitu fali ummihi, maka ikut tetap kedua mboe si yang ahli waris orang yang mewarisi as-sulusu utawi sepertiga. Jadi ini beda-beda Pak. Jadi kalau panjenengan meninggal dunia nggak punya anak, ternyata yang ada ibu dan ayah, nah itu maka diambil dulu 1/3 untuk ibunya. Nah, jadi ibu itu dapat bagiannya maksimal itu 1/3 kalau tidak punya anak. Nah kalau punya anak Bu, jenengan itu hati-hati, bagian jenengan ini hanya 1/6. Bagian ibu itu, makanya ibu ojo sampai menguasai harta warisan dari ibu-ibunya. Nah beda dengan ibu dalam arti istri. Nah kalau istri lain lagi, istri atau suami,
ibunya anak yatim. Kalau ini enggak, ibunya orang yang meninggal dunia, bapaknya orang yang meninggal dunia. Ya nanti bapaknya as-sulus, bapaknya al-baqi yang sisa, ya belum tentu. Ya tinggal lihat masih ada enggak ahli waris yang lainnya. Jadi sisanya memang untuk bapaknya dengan ahli waris yang. Jadi nanti di jadi ininya itu cara membaginya itu siapa ahli waris yang ada yang berhak mendapatkan bagian berapa. Itu dulu diinventarisir dulu, Pak. Nah, diinventarisir dulu. Setelah diinventarisir, oh ini ada ini, ada ini, ada ini. Terus oh ini dapat sekian, ini dapat sekian. Memang ada yang nanti sisa. Nah sisanya ada ininya itu, ada rumusnya ini. Secara secara matematisnya itu. Kemudian nanti disamakan juga pembilangnya itu. Kalau ada 1/6, 1/4, 1/3, maka 3, 4, 6 itu disamakan dulu. Kan dulu masih ingat nggak lah Bu? Ada istilah pecahan itu ya. Untuk pembaginya itu supaya diinikan dulu Pak, disamakan dulu. Bukan dipreteli satu persatu, diambil dulu 1/3, maringono diambil gue 1/6, enggak gitu. Jadi disamakan dulu itunya itu. Kalau satu KPK KPK ya selali Bu, urusan pembilang penyebut, tapi memang harus disamakan dulu itu. Setengah dengan 1/4 nanti kita bisa membuat itunya 1/4. Jadi setengah itu menjadi berapa? 2/4. Berarti kalau hanya 2/4 dengan 1/4 maka cuma 3/4. Nah 1/4 yang lainnya untuk siapa? Nah itu nanti untuk ahli waris yang lain. Jadi bukan dibagi ada setengah dengan 1/4 atau 1/3 dengan 1/6 tadi. 1/3 dengan 1/6 kita mengambil 1/6. Jadi kalau 1/3 berarti 2/6. Nah, itu. Jadi ada kemungkinan nanti sampai 24 itu nanti itunya itu pembaginya itu. Nah, kalau 2, 3, 4, 6 itu kan dicarikan berarti 12 itu. Kalau 2 karena 12 itu bisa dibagi 2 bisa. 12 dibagi 3 juga bisa. 12 dibagi 6 juga bisa. Hitung-hitungan kados ngetan rumiyin Pak Yahya ya. Makanya nah kalau ingin nggak ribet yaitu menggunakan jasa, bisa menggunakan jasa pengadilan agama atau jasa konsultan. Sekarang sudah ada Pak, konsultan waris itu ada. Kalau bingung itu atau notaris juga bisa dijadikan konsultan ahli masalah bagi waris. Sudah ada ini sekarang konsultan daripada ruwet umumnya ngene ngebagi. Di samping itu kalau menggunakan jasa orang lain biasanya ya tidak menimbulkan gigir dan dihitung juga semua asetnya itu, jangan disingitno, jangan ada yang disingitno. Tahu-tahu setelah 5 tahun warisnya meninggal, ono sing durung dibagi tanah nang kono, ono sing durung dibagi depositonya yang mati itu gak boleh. Jadi semuanya harus dihitung dulu, diakumulasi ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Fa in kana lahu ikhwatun, nah ini fa in kana mongko lampune ta ono ya lahu kedua si mayit sopo ya fa in kana sopo ikhwatun. Nah ikhwatun itu saudara perempuan, fali ummihi maka ikut tetap kedua emboe si mayit as-sudusu. Jadi bagian ibu itu bisa 1/3
dan mungkin juga jatuh bisa seperenam ketika si mayit ini. Nah, tapi itu semua Pak, saudara-saudara itu akan mahjub. Nah, kalau punya anak lanang itu. Anak lanang. Nah, itu. Ya, jadi itu ceritanya ngoten masalah perwarisan timong. Mim ba'di wasiyati yusi biha au dainin. Ya. Nah, masalah pembagian waris ini perlu kita sadari dilakukan setelah apa? Mim ba'di wasiyatin yusikala. Walaupun ayat ini setelah mengeluarkan wasiat. Jadi kalau ada wasiat dari si mayit atau orang yang punya harta, itu wasiatnya harus diselesaikan juga. Asalkan kata Rasulullah wasiatnya tidak untuk ahli waris, karena la wasiata li warisin. Jadi jangan double akunting. Sudah dapat warisan iya, dapat wasiat iya, karena anak ini anak yang paling disayang umpamanya, paling setia dan paling taat dan paling membantu orang tua. Nah, berbeda dengan kakaknya yang dablek umpamanya, ya tetap gak bisa Pak kalau untuk urusan waris. Ya walaupun anak panjenengan umpamanya selalu ini, selama dia tidak murtad, tetap harus mendapatkan bagian warisan yang sesuai dengan ketentuan Gusti Allah. Waktu hidupnya nggak tahu ada itu, sampai nangis itu. Orang tua itu sampai nangis, yaitu gara-gara anaknya ini tidak Jawa, walaupun orang Jawa. Ada sampai nangis itu orang tuanya. Ke saya nangisnya itu, bukan ke orang lain. Anak saya di Pundi. Nah, ya sudah ibunya sakit di atas bayang, ya bapaknya ini ketubruk, ya, sampai berapa bulan dia. Setelah sembuh, ketika saya tanya, ketika sampean ibu istri sampean kaya ngono, terus sampean ya diuji musibah kan, terus anak saya itu Pak gak ana sing Jawa. Loh, kan kamu Jawa kok gak ana sing Jawa, gimana ceritanya? Ada ternyata hal-hal seperti itu. Oleh karena itu kita mendidik anak itu ya dari kecil harus bagaimana sadar mau jadi anak yang solih dan solihah. Itu abot nangis. Terus gimana? Ya barangkali ada kewelasan. Nah, kan akhirnya kan ada. Ya, oleh karena itu monggo, sebab kalau sudah liar, mohon maaf kalau liar, sudah dewasa, kadang-kadang memang angel merubah watak anak. Nang wong tua itu jangkar. Bahkan wong tuane ora diaku wong tua, tapi warisannya gelem, akan aneh itu. Wong tuane gak diaku wong tua, tapi warisannya di PDW. Itu banyak juga yang seperti itu tuh. Apalagi kalau bapaknya kawin waduh. Oleh karena itu, nah wasiat itu penting. Nah wasiat itu ya contoh umpama kalau punya anak, ternyata anaknya itu beda agama, ya boleh dapat wasiat atau dapat hibah dari. Tetapi ingat, wasiat ini harus dibuat sebelum meninggal dunia Pak, dan tertulis. Jadi wasiat itu bahasa Maduranya itu testamen. Pernah dengar Bu ya? Nah, testamen. Jadi sebelum warisan itu dibagi, maka kalau ada wasiat, tolong wasiat ini juga dipenuhi dulu. Audainin atau duwe utang. Makanya harta waris itu jangan dibagikan dulu kalau si mayit atau orang yang mau mewarisnya itu jangan-jangan punya utang, jangan-jangan punya wasiat. Makanya saya sekarang ini Bu, kalau ada orang mau mewakafkan tanahnya,
Nah, sebelum ada akad wakaf itu saya minta ahli waris yang ada membuat persetujuan di atas materai. Ya, sebab kadang-kadang muncul itu setelah meninggal dunia ahli warisnya gugat, saya nggak merasa menyetujui kalau ibu saya mewakafkan tanahnya. Padahal sebelum meninggal dunia itu milkutamnya ini kan milik mutlaknya itu ada pada pemilik aset itu. Sampai masuk pengadilan itu. Ada, bahkan ada masjid yang sampai dibongkar gara-gara ketika ini kemarin juga saya Jumat yang lalu itu kan kebetulan sebelum ke Jaksa, jadi memang agak ini ada durasi aktivitas ini. Jadi sebelum Jumatan tuh ngisi di Masjid Al-Akbar masalah perwakofan, nah itu. Setelah Jumatannya ke Jakarta, akhirnya ya kemarin rodok sedikit KO kan itu. Habis itu, nah ada ini sudah jadi pondok tanahnya itu oleh bapaknya dulu mewakafkan ke pondok. Nah ahli warisnya ini gugat sekarang, minta dikembalikan kepada, karena apa? Karena ketika masih ibunya ada, ayahnya ada, merasa dia tidak dimintai persetujuan. Bayangkan, ada lagi kayak di daerah di Krian itu, dulu saya masih kecil, saya gak tahu menau kalau orang, sekarang nuntut lagi, jadi wah ruwet. Nah makanya kalau bisa bapak-bapak kalau mau memberi, mau mensodakohkan, mau mewakafkan, kalau masih berbentuk aset ya, jadi dimintai juga anaknya persetujuan, jadi, supaya di kemudian anak ini tidak, mestinya anak itu bersyukur, mestinya bukan karena apa, karena orang tua ikut mewarisi pahala kepada anak cucunya. Ya selama ini alhamdulillah dimenangkan oleh pengadilan itu. Kasusnya di Sidoarjo, kasusnya di Surabaya. Ini Surabaya ini sudah masuk kasasi oleh ahli warisnya itu. Kalah, gak terima banding. Kalah lagi, gak terima kasasi. Bahkan Sidoarjo itu sampai PK, sampai peninjauan kembali itu. Hati-hati, makanya urusan wasiat walaupun menurut hukum. Nah masalahnya kadang-kadang dokumen itu. Makanya tempo hari ini ada juga jamaah kita ini yang mewakafkan semua asetnya di Nganjuk ya, ada di daerah Baron. Nah, saya ini dulu, tolong anak-anaknya harus membuat persetujuan karena anak-anaknya. Nah, cuman kalau itu nadirnya ini yayasan. Nah, yang yayasan ini dilola oleh anak-anaknya sendiri, oleh keluarganya sendiri. Itu boleh ya. Banyak itu pesantren-pesantren yang seperti itu. Jadi wasiat, nah wasiat juga penting ini diperhatikan ya. Asalkan wasiatnya ini tidak melebihi 1/3 dari seluruh aset yang dimiliki seseorang. Ini maksimal wasiat. Nah ini pernah juga, ini juga sedang geger, cuman tidak dimuat di koran terus-terusan. Antara anak dan levelnya konglomerat Pak. Levelnya konglomerat antara anaknya sendiri dengan anak angkatnya. Nah, ternyata anak angkatnya lebih menguasai aset daripada anak sendiri. Geger sampai sekarang belum selesai itu bisa dican konglomerat ya. Sekalipun non muslim, jadi permasalahan perwarisan ini ya berlaku juga di bukan masalah orang Islam saja gitu loh Pak. Nah yang kedua utang. Nah, utang ini juga perlu ini betul ya. Wa taqdimul wasiyati ala daini wa ingkanat muakhkharatan anhu fil wafai lil ihtimami biha.
Memang sepertinya ini rangkaian kata ini Gusti Allah memilih kata wasiat yang didahulukan posisinya daripada kata utang. Nah, karena apa? Karena wasiat ini lebih lebih harus diutamakan. Nah, begitu juga utang. Ya, boleh jadi utang ini ada dua jenis. Satu utang keagamaan. Nah, utang keagamaan contohnya apa, Bu? Zakat. Nah, itu. Jadi kalau panjenengan nanti punya harta banyak ternyata tidak dijakati, itu haram diwariskan ke ahli warisnya, itu harus dikeluarkan untuk zakatnya dulu, baru setelah zakatnya diselesaikan, nah maka bisa dibagikan kepada ahli waris. Nah, loh beda Pak, PBB tidak menggugurkan kewajiban zakat. Ya, pajak bumi bangunan, ya, tidak menggugurkan zakat. Cuma memang kalau sekarang ini sudah mulai ada konversi. Ya, kalau orang yang sudah membayar zakat bisa mengurangi pajaknya. Ada ininya itu, ada aturannya itu berapa persen, jadi sering lapor. Ya makanya ini makanya pentingnya zakat dilola. Nah ini oleh lembaga resmi yang diangkat oleh kelembagaan yang dibenarkan oleh undang-undang seperti Baznas, LAS atau UVZ, ya. Supaya jenengan bisa melacak jejak bayar zakat yang benar. Nah sekarang ini sudah mulai diperkarakan itu. Kalau orang menghimpun zakat tidak melalui lembaga resmi, contohnya Az-Zaitun, dan juga di Blitar. Nah sekarang ini di Blitar ini juga ada yang sedang diperkarakan karena dia menghimpun zakat dari umat tetapi tidak punya legalitas. Makanya saya begitu masuk ke sini tak urus legalitasnya itu, supaya ketika jangan bayar zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, walaupun ya UVZ ini ya selama ini dari 3 tahun terakhir ini kerjanya menjelang puasa saja, pada bulan puasa. Padahal sebetulnya bisa kita melayani kapanpun. Kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu mau bayar zakat profesinya, mau bayar zakat malnya, dicicil lah. Pokoknya saya daripada tiap tahun tak ben nggak lali. Nah, atau nanti jangan-jangan akhir tahun jadi bangkrut. Nah itu. Nah, kewajiban zakat ketika masa kewajibannya ada, makanya harus bayar juga, itu utang juga. Hati-hati. Makanya senyampang atau selagi panjenengan kalau wajib zakat, muzaki ya, dan hartanya benar-benar ada, tunaikan segera. Itu jangan digantung, jangan nunggu poso ya, itu nggak boleh. Kecuali zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah itu bukan nunggu puasa, Bu. Kapan wajibnya zakat fitrah? Ya? Zakat fitrah kapan wajib dibayarkan? Jadi semenjak terbenamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan sampai khotib naik mimbar, itu wajibnya di situ. Nah, bagaimana kalau dari awal sampai tanggal akhir itu takjil? Makanya kalau panjenengan meninggal dunia ya sebelum selesai bulan Ramadan tapi sudah bayar zakat fitrah, maka amil harus mengembalikan ya. Karena itu baru titipan. Cuman di kita kan nggak mau repot, gitu. Nggak mau repot. Padahal baru akhir bulan Ramadan zakat fitrah sudah dibagikan. Padahal itu masih titipan. Dibagikannya itu mestinya malamnya hari raya. Mestinya.
itu. Tetapi ya dimungkinkan jadi kita ini dititipi ya sebagai UPZ itu diambil itu dititipan zakat. Monggo nih resmi Bu amil masjid Al-Hikmah ini amil resmi ini, bukan amil abal-abal. Ada SK-nya itu, sehingga pengurusnya kalau menerima tuh PD. Saya ini petugas amil resmi, bukan amil abal-abal yang nggak punya SK, nggak boleh. Ini kasusnya Az-Zaitun itu kono itu udah masuk perkara, ini sudah masuk penyidikan itu. Jadi tumpuk-tumpuk itu namanya Panji Gumilang tuh, penistaan agama, kemudian penggelapan UPZ, dia sebagai penerima pengempul zakat tidak punya izin resmi. Itu makanya hati-hati sekarang ini, sebab belum siapa masih disidangkan itu pengadilan Indramayu, sekarang ini udah masuk pengadilan. Makanya baca beritanya itu jangan yang hoak. Lah itulah kayak kita ini korban berita hoak. Sampai yang takjiah katanya Presiden Jokowi takjiah kan. Baru kapan itu diserahkan? Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya. Jadi berkas perkaranya dari kejaksaan ini dari sidangkan Pak, ini sudah tetapi disidik juga dengan urusan yang lain, makanya bertumpuk-tumpuk itunya. Nah sekarang ada urusan ya juga di Blitar itu ada pengumpul atas nama tapi gak punya izin. Jadi banyak sekarang ini ada yang melaporkan masalahnya, makanya kita ini perlu izin ya. Jadi UPZ resmi, nadir juga kita sudah punya. Jadi kalau panjenengan ingin berwakaf ke Masjid Al-Hikmah, nah itu udah resmi ya. Masjid Al-Hikmah juga sebagai nadir kalau ada yang mau wakaf. Gak mau saya resmi, nanti kalau gak resmi masjid juga punya, sudah resmi Pak nih, masjid ini punya ininya juga. Jangan dikira masjid ini masjid tidak terdaftar, ini sudah terdaftar. Nah, jadi sekolah-sekolahnya juga kegiatannya juga berizin semua ya, supaya tidak abal-abal. JJ ngurusi masjid abal-abal kan nggak boleh. Makanya diurus itunya itu nomenklaturnya itu ada. Pondoknya juga berizin Pak. Jadi kita ini masih punya izin pondoknya itu. Makanya ibu-ibu kalau ingin, walaupun memang belum ada yang mukim, nah, makanya ngajinya kalau sampai malam itu ya jangan karena apa ya, karena kalau gak izin kita dianggap saya gak mau. Jadi tolong ya, masalah perutangan ini perlu diperhatikan. Utang bayar zakat itu harus diutamakan katanya Imam Syafi'i daripada utang yang lain. Karena apa? Karena utang yang lain sesama manusia itu boleh jadi orang yang utang itu bisa membebaskan. Sakno lah JJ ini walau duwe utang nangku, nah sakno Jombang Surabaya itu ya mengeluarkan transport akeh. Nah dari dia punya utang, tak bebas noai lah utangnya umpamanya itu bebas boleh. Jadi walaupun paingkanadu usrotin panadiratun ila maisaroh, tetapi di akhir ayat itu wa angta sodaku. Nah, kalau kamu membebaskan utang nang dulurmu, dulure dewe umpamanya. Sakno ya jangan utang, tak bebas no ai. Jadi sodakoh Pak itu ya, jadi sodakoh. Aba ukum utawi bapak-bapak sira kabeh, wa abna ukum lan utawi anak-anak sira kabeh, mubtadaun khobarhu la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita tidak perlu mempertanyakan apakah dengan proses, dengan ketentuan pembagian untuk orang tua dan untuk anak ini mana yang lebih bermanfaat, itu jangan sampai kita ini sudah ketentuan Gusti Allah. Jadi jangan sampai Gusti Allah itu
bapaknya kok oleh warisan, macam-macam. Jadi ayyuhum aqrabu lakum naf'a, jangan mempertanyakan mana yang lebih manfaat, mana yang lebih. Kenapa Gusti Allah membuat aturan kaya ngeten iki? Ora adil. Ya apa masing enak kan bagi roto. Kalau separuh ka sepersepuluh kabeh dihitung. Ahli warisnya 30 umpamanya. Wes gak usah paroidan. Yang 30 itu dibagi aja 30, berarti sepertiga puluh pokoknya. Itu gak boleh kados ngoten niku. Makanya ulama-ulama yang ini yang streng ada istilah tafriq wa tasallu ya. Kalau memang ingin nanti karena ada posisi yang beda sehingga ingin ada keadilan, nuntut yang perempuan nuntut sing lanang itu enak di sekolah sampai lulus perguruan tinggi S1, S2, S3. Sementara si wedo baru lulus SMA sudah dikawinkan. Masa wis enak kaya ngono bapak biayai. Nah itu. Maka muncul pemikiran untuk ya boleh, tetapi berapa sesuai dengan furudul muqaddarahnya tetap harus dipenuhi dulu. Nah habis itu kemudian kita mengadakan musyawarah. Iya nduk ya kasihan nak awakmu iku rezekimu akeh, duwe perusahaan, duwe pabrik di mana-mana, duwe perusahaan jasa angkut barang, duwe perusahaan travel, haji, travel umroh, duitmu isa tumpuk. Sementara adikmu ini masih belum cukup. Ya apa iki bagiannya? Enggak apa-apa Bu, pekno adikku kabeh ya boleh. Asalkan ada musyawarah, ada tasalluh, ada islah. Nah, kenapa faridatan minallah innallaha kana aliman hakiima. Jadi paridatan hale kalawan fardu saking Gusti Allah, ketentuan saking Gusti Allah, masalah makanya istilahnya furudul muqaddarah. Inna wa sana Gusti Allah kana iku wonten Gusti Allah iku aliman zat kang maha pirsa, hakiman tur maha bijaksana. Jadi ngoten nggih Pak, insyaallah kita ayat dalam nggih. Iya nggih. Kalau untuk masalah kerja bersama ada gono gini dulu Bu. Jadi dikurangi dulu, dipotong dulu dengan harta gono gini. Ada istilah gono gini. Nah, istri bekerja dengan tidak bekerja ukurannya sama Bu, tidak ada perbedaan. Ibu cuma kan kita harus sadar harta hasil kerja istri itu menjadi milik mutlak istri. Nah terus yang kedua, kalau nanti ada penambahan aset dan ada pembelian aset, setelah kita bersuami istri, maka dihitung dulu harta gono gini. Nah, jadi perempuan ini dapat pelindungan kepemilikannya itu untuk dimiliki sendiri. Loh, bukan egois, aturannya kalau ngoten nih. Makanya jenengan cari istri yang loman Pak ya, sebab istri juga bisa membiayai hidup suami, bisa membelikan perhiasan suaminya, tatukno jam yang paling Rolex, yang dates semua, yang harganya berapa Bu? Lebih dari 1 miliar ya. Tenang Pak Yahya, jenengan cari janda kaya saja Pak Yahya. Nggih ngoten nggih Bu. Nggih. Akumulasi tidak perlu ya. Tidak perlu Bu, kecuali kalau zakat yang lain. Jadi kalau panjenengan punya penghasilan pendapatan kena zakat, kan ada PKZ dan PKP. Ada pendapatan kena pajak dan pendapatan kena zakat.
Nah kalau sudah dicicil tiap bulan, ketika tahunannya ya tidak perlu dihitung lagi. Jadi tidak ada double akunting untuk pengeluaran zakat. Nggih. Nggih, Al-Fatihah. Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu yukab mazida ya rabbana kaham kama yanbaghi jalil Muhammad salatan tunjina biham jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'na min jamil khairat Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihi ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wala taj'alna wa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan sungkang panten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.